Halo, selamat siang, pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan komprehensif case study pada Nokia. Kami terdiri dari Siti Aulia, Raffi Indra Permana, Muhammad Lutfi, dan saya sendiri, Gilbert Andreas. Next. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang. Dari PT Nokia ialah salah satu perusahaan yang pernah memimpin pasar khususnya pada teknologi smartphone dan lain-lainnya dan mengalami penurunan tajam dalam dekade terakhir ini akibat dari Apple dan Samsung di pasar smartphone. Dalam 5 tahun terakhir, PT Nokia mengalami kerugian operasional berturut-turut. PT Nokia juga berupaya dalam beberapa putaran pemotongan biaya, termasuk pemenyatan puluhan ribu karyawan secara global. PT Nokia kesulitan beradaptasi dengan pesaing dan teknologi baru. Tanpa restrukturisasi yang drastis dan investasi dalam produk yang inovatif, masa depan perusahaan tampak suram atau terjadinya kemungkinan kebangkrutan. Dan PT Nokia juga mengalami penurunan yang menyakitkan atau merugikan bagi investor dan karyawan. Hal ini juga menunjukkan betapa sulitnya bagi pemimpin industri untuk beradaptasi saat terganggu oleh pesaing dan teknologi baru. Dengan adanya indikasi dan latar belakang tersebut, kami akan membuktikan dengan analisis rasio apakah PT Nokia memungkinkan terjadinya kebangkrutan di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya mengenai analisis rasio kebangkrutan dari PT Nokia, yang dimana dalam perhitungan ini ada mengenai net working capital atau modal kerja pada periode 2018 sampai 2022. Bisa dilihat bahwa analisis modal kerja perusahaan menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan beberapa fluktuasi kecil pada tahun 2018. Modal Modal kerja sebesar 4.162 menunjukkan margin tipis antara aset lancar dan kewajiban lancar, sementara pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 6.753, yang dimana menunjukkan perbaikan likuiditas. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 6.454 pada tahun 2020, modal kerja kembali meningkat menjadi 7.496 pada tahun 2021. Dan di mana pada tahun 2022 modal kerja sedikit menurun menjadi 7.492 dikarenakan peningkatan kewajiban lancar, namun perusahaan tetap menunjukkan kemampuan baik dalam mengelola likuiditas dan kewajiban jangka pendek dengan ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian kewajiban lancar dan optimalisasi aset lancar. Yang kedua ini mengenai net working capital to total asset. Dari tahun 2018 hingga 2022, perusahaan menunjukkan peningkatannya kemampuan dalam mengelola modal kerja relatif terhadap total asetnya meskipun terdapat fluktuasi kecil pada tahun 2018, serta rasio X1 ini adalah 0,105 dengan modal kerja 4.162 dan total aset 39.517. Pada tahun 2019, modal kerja meningkat menjadi 6.753 dan F1 menjadi 0,173, meski total aset turun sedikit menjadi 39.128. Dan tahun 2020, modal kerja sedikit menurun menjadi 6.454, tetapi X1 tetap naik menjadi 0,178 dengan total aset 36.191. Untuk tahun 2021, modal kerja naik ke 7.496 dan X1 mencapai puncak 0,187 dengan total aset 40.049 pada tahun 2022, di mana modal kerja sedikit turun menjadi 7.492 dan F1 menurun ke 0,174 meski total aset naik signifikan menjadi 42.943, yang dimana perusahaan ini perlu terus mengelola aset secara efisien untuk mempertahankan dengan meningkatnya rasio X1 di masa mendatang. Selanjutnya mengenai retain earnings to total asset. Dari 2018 hingga 2022 perusahaan mengalami
perubahan signifikan dalam kesehatan keuangan pada tahun 2018, retained earning ini negatif sebesar 1.062 dan total aset 39.517, di mana menghasilkan rasio X2 sebesar minus 0,027 yang menurun menjadi minus 0,41 pada 2019 dan minus 0,114 pada tahun 2020, ini mana menunjukkan peningkatan kesulitan keuangan. Namun pada 2021 retained earnings ini negatif berkurang menjadi minus 2,537 dengan rasio X2 membaik menjadi minus 0,063 dan pada 2022 perusahaan mencapai retained earnings positif sebesar 1.375 dengan rasio X2 positif 0,032, dan di mana perbaikan ini mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efisiensi operasional, dan perusahaan harus tetap fokus pada strategi peningkatan profitabilitas, pengelolaan aset, dan pengendalian biaya untuk mempertahankan momentum positif ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada EBITDA dalam periode 2018-2022, perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja operasional dan efisiensi. Terlihat dari tren positif EBIT dan rasio X3 pada 2018, EBIT negatif minus 360 menghasilkan rasio X3 sebesar minus 0,009. Sementara pada 2019, EBIT berbalik positif menjadi 156 dengan rasio X3 sebesar 0,004. Peningkatan berlanjut pada 2020 dengan EBIT 743 dengan rasio X3 0,021, serta pada 2021 dengan EBIT 1926 dan rasio X3 0,048. Puncaknya pada 2022, EBIT mencapai 2.184 dan rasio X3 0,051. Perusahaan harus terus fokus pada peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan pengelolaan aset untuk mempertahankan pertumbuhan positif ini. Next. Selanjutnya, book value of equity to book value of total debt. Periode 2018 sampai dengan 2022. Terdapat tren peningkatan ekuitas dibandingkan utang selama periode tersebut. Pada tahun 2018, rasio X4 sebesar 0,637 yang menunjukkan bahwa ekuitas berjumlah sekitar 63,7% dari total utang. Rasio ini berangsur-angsur meningkat hingga mencapai 0,996 pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa ekuitas hampir menyamai total utang pada akhir periode. Tren ini menunjukkan penguatan posisi keuangan, karena perusahaan telah meningkatkan basis ekuitasnya dibandingkan dengan kewajiban utangnya, yang berpotensi menunjukkan risiko keuangan yang lebih rendah dan struktur permodalan yang lebih kuat selama 5 tahun. Selanjutnya, hasil perhitungan formulasi Alman Z-Score periode 2018-2022. Dari 2018 hingga 2022, Z-Score perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini mencerminkan perbaikan kesehatan keuangan. Pada tahun 2018, Z-Score dengan nilai 1,21 menempatkan perusahaan dalam gray area dan sedikit meningkat menjadi 1,71 pada 2019. Tahun 2020, Z-Score menurun sedikit ke 1,49. Namun pada 2021 meningkat lagi ke 2,16 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan nilai dengan skor 2,64. Ini mengindikasikan kondisi finansial yang sehat. Perbaikan ini menunjukkan upaya manajemen yang efektif dan perusahaan perlu terus memantau risiko keuangan, mengelola utang, meningkatkan profitabilitas, berinvestasi dalam inovasi, dan mendiversifikasi risiko untuk mempertahankan kesehatan keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulan yaitu bahwa PT Nokia telah mengalami perjalanan yang penuh tantangan dari tahun 2019 hingga 2022. Perusahaan ini telah menghadapi beberapa fluktuasi dalam kinerja keuangan selama periode tersebut. Pada awalnya Nokia mengalami retained earnings negatif yang menunjukkan akumulasi kerugian, namun perubahan signifikan pada tahun 2022 ketika perusahaan berhasil mencatat retained earnings positif yang menandakan perbaikan dalam manajemen keuangan perusahaan. Dalam analisis rasio keuangan juga mengungkapkan adanya tren positif dalam likuiditas perusahaan. Rasio X1 net working capital to total asset menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2022
mengadakan perbaikan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meskipun tidak dapat berupa fluktuasi kecil dalam modal kerja perusahaan. Nokia berhasil menjaga modal kerja positif selama periode tersebut yang merupakan indikasi baik dalam mengelola likuiditas perusahaan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.